Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati wat-taqwa wa ja'alna min ahsanit taqwimi wan-nawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jihadu fi sabilillahi haqqa jihadih. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa iman memiliki 70 cabang. Al-a'laha wa hiya lafdz la ilaha illallah. Dan cabang yang paling tertinggi adalah lafaz la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah azza wa jalla. Jika kita ingin melihat ketakwaan kepada salah seorang hamba, maka bisa kita melihat dari kebiasaan lisannya yang selalu basah dengan kalimat la ilaha illallah, dan hatinya tunduk dan patuh kepada pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatut tauhid atau kalimatut thayyibah di dalam Al-Qur'an disejajarkan dengan syajaratut thayyibah, yaitu pohon yang indah, pohon yang baik, di mana pohon tersebut memiliki ciri dengan suasana yang rindang, suasana yang menyejukkan. Pohonnya subur dan memiliki buah yang banyak, dan buah tersebut manis serta nikmat dan lezat untuk dinikmati. Inilah gambaran bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat beserta salam kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Berkat jasa beliaulah kita mengenal Izzati Rabbi, raja di jagat raya alam semesta yang tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menganugerahkan kepada kita sekalian bahwa kita dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat bahkan dijelaskan ada 12 nabiullah yang memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar dijadikan dan dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat diri kita, tanpa perlu berdoa Allah menganugerahkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah karunia yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Di balik karunia itu ada ujian dan cobaan yang sebanding dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian dan cobaannya? Ujian dan cobaannya adalah segala bentuk cobaan, kemaksiatan, fitnah, serta kemungkaran yang ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam ada di Nabi ini, ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pembunuhan Qabil dan Habil, pembunuhan Qabil terhadap Habil ada di zaman ini. Kita lihat penyelewengan homo dan lesbian di zaman kaum Nabi Lut juga ada di zaman ini. Penyembahan batu ada di zaman ini. Penyembahan berhala yang terjadi pada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ada di zaman ini. Kemusyrikan, kesyirikan yang terjadi dari umat-umat terdahulu semuanya komprehensif kumpul di zaman ini. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar umatmu wahai Muhammad tidak tersesat dari ujian-ujian yang kami berikan? Maka kami berikan mereka handbook. Kami berikan mereka umatmu Muhammad handbook, buku panduan yang apabila berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mahya ya Rasulullah, taraktu fikum amrayni fa idza tamassaktum bihima fala yadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum. Pada khutbah yang singkat ini, izinkan saya sebagai khatib mengajak segenap kaum muslimin tentang kewaspadaan kita terhadap munculnya segala macam bentuk akhir zaman. Akan kewaspadaan tanda-tanda akhir zaman yang mulai muncul di beberapa dekade tahun ini. Dikisahkan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam hadis Muslim bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika menaklukkan kota Yaman, Ali bin Abi Thalib dapat merampas dan mengalahkan mereka serta mendapatkan ghanimah yang cukup banyak dan besar berupa emas, perak dan beberapa harta-harta lainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan ghanimah tersebut ke Madinah Al-Munawwarah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesampainya ghanimah tersebut di Madinah dan diterima oleh Rasulullah, maka para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibagikan harta ghanimah tersebut. Tentunya Rasulullah membagikan harta dari harta rampasan perang tersebut sesuai dengan siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Dibagikannya satu persatu. Tetapi tidak lama, tiba-tiba ada seorang yang menerobos dari barisan belakang menuju ke depan, menggeser semua barisan-barisan kumpulan yang dimana ada para sahabat terbaik Rasulullah di tengahnya. Kemudian pemuda tersebut menunjuk Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah. Ya Rasulullah, i'dilu." Tiba-tiba segenap kaum sahabat terkejut. Nabinya dicaci di depan umum, nabinya dihardik, nabinya dibentak oleh seorang. Maka Rasulullah pun terdiam. Ingat para ikhwah sekalian, ketika seorang pemimpin dihardik oleh umatnya, dibentak oleh umatnya, apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah membalas dengan hardikan yang serupa? Tidak, ikhwah.
Rasulullah tetap pada akhlak mulianya. Rasulullah tetap kepada kewibawaannya sebagai seorang nabi. Rasulullah terdiam. Dan dalam diamnya tiba-tiba datang seorang sahabat dari belakang Rasulullah bernama Khalid bin Walid. Dia mencabut pedang terbaiknya bernama Saifullah, kemudian menghunuskan kepada pemuda yang membentak tadi dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher pemuda ini. Aku tidak tega kekasihku Rasulullah dibentak-bentak di depan umum. Aku tidak akan terima kekasihku Rasulullah dihardik di depan para sahabatnya." Mendidih darah Khalid bin Walid, merah muka dan matanya, bergetar tangannya memegang pedang dan siap menebas pemuda tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan Khalid bin Walid sambil menepuk pundaknya. "Wahai Khalid, jangan. Mungkin saja pemuda tersebut masih menegakkan sholat dan puasa." Rasulullah menjawab, "Wahai Rasulullah, meskipun dia sholat dan puasa, tapi sholatnya tidak dengan hatinya. Hatinya busuk ya Rasulullah." Rasulullah menjawab lagi, "Wahai Khalid, aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk mencari isi hati manusia. Wahai Khalid bin Walid, aku diutus di muka bumi ini bukan menjadi hakim, bukan menjadi juri untuk melihat isi hati manusia. Aku di sini diutus untuk menyempurnakan akhlak." Maka Khalid bin Walid pun menyarungkan kembali pedangnya. Ikhwah fillah, jika kita melihat bagaimana mulianya akhlak Rasulullah ketika dicaci, ketika dimaki pribadinya, ketika dia mengatakan, "Ittaqillah ya Rasulullah, takutlah engkau Rasulullah, bertakwalah engkau Rasulullah," seolah-olah yang bertakwa adalah dia, seolah-olah yang paling takut di hadapan Allah adalah dia. Ketika dia mengatakan, "I'dilu, adillah engkau wahai Rasulullah," seolah-olah yang paling adil terhadap kehidupan sosial adalah dirinya. Padahal siapa yang paling adil di muka bumi ini? Siapa ikhwah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam diamnya, ketika Rasulullah dicaci, ketika Rasulullah dihardik, dalam diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat kepadanya yang berbunyi, "Sayakhruju min di'di hadzal rajul qaumun yatsluna ayatillahi ratbah." Wahai Rasulullah, akan hadir keturunan orang ini, akan ada keturunan dari dia yang suka mencacimu, sebuah kaum yang dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, fasih bacaannya, bagus bacaannya, merdu bacaannya, dan banyak hafalannya, rotbah, tapi hanya sampai dalam kerongkongannya saja. Bacaan Qur'annya hanya nyangkut di tenggorokannya saja, tidak menembus ke dalam hati nuraninya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa idza laqitumuhum," apabila kamu bertemunya, "faqtuluhum." Bingung para sahabat, apakah harus memeranginya? Maka ulama kontemporer, ulama hari ini mengartikan faqtuluhum pada teks hari ini adalah, maka perangilah dia sesuai dengan apa yang dia serahkan. Jika dia memerangi dengan opini, maka seranglah dia dengan opini. Jika dia memerangi dengan proksi-proksinya, maka seranglah juga dia dengan proksi-proksinya. Jika dia menyerang dengan buzzer-buzzernya, maka kita juga harus menyiapkan buzzer-buzzer kita untuk menandinginya. Tetapi jika dia sudah mulai angkat senjata, maka kita tidak boleh tinggal diam. Inilah tafsir daripada ulama kontemporer yang hari ini diartikan dan ditafsirkan. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin merasa dilematis. Bagaimana kita
diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk memerangi sebuah kaum, di mana kaum tersebut adalah orang yang hafiz Quran. Di mana kita diperintahkan untuk memerangi sebuah kaum yang bacaannya lebih bagus daripada kita. Yang di mana kita diperintahkan untuk menyerang sebuah kaum yang hafalannya, kefasihannya lebih baik daripada bacaan kita. Bingung. Maka dari itu ikhwah fillah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan agar menjadi peringatan bagi kita. Mereka membaca Al-Qur'annya, mereka menghafalkan Al-Qur'annya hanya sampai di tenggorokannya saja, tidak menembus ke dalam hatinya. Dan kita bingung ikhwah fillah, bagaimana kita mencari indikasi, mengindikasikan seseorang yang membaca Al-Quran, apakah Al-Quran tersebut masuk ke dalam hatinya atau menyangkut di tenggorokannya. Disinilah dilematisnya kita sebagai kaum muslimin ketika melihat atau menghadapi kelompok seperti ini. Ma'asyiral muslimin, aizakumullah wa iyyakum. Inti daripada puncak khutbah kita kali ini adalah bahwa semua tanda-tanda akhir zaman yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW mulai bermunculan pada hari ini, mulai menjamur, mulai berkembang di mana-mana. Apa buktinya? Banyak para penghafal Al-Quran, banyaknya rumah-rumah tahfiz. Ini tanda akhir zaman. Banyaknya lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, ma'had-ma'had penghafal Al-Quran, sekolah-sekolah yang mengajarkan metode menghafal Al-Quran. Apakah mereka salah? Tentu tidak. Tetapi Nabi Muhammad memberikan warning, memberikan peringatan, di akhir zaman akan ada orang yang menghafal Al-Quran tapi cuma nyangkut di tenggorokannya. Dan ini merupakan tanda yang sulit untuk kita cari, mana ya Al-Quran yang masuk ke hatinya atau yang nyangkut di kerongkongannya saja. Maka dari itu ikhwah, ketika kita menyaksikan hari ini animo betapa seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, pecinta-pecinta Al-Quran bermunculan di mana-mana. Para pegiat-pegiat penghafal Al-Quran tumbuh dari rumah ke rumah, dari lembaga ke lembaga. Luar biasa animonya. Maka dari itu kita sebagai orang tua di sini diberikan tanggung jawab untuk mewaspadai, mengontrol, mengfilter dari orang-orang yang menyusup akan pemahaman-pemahaman yang salah terhadap Al-Quran, sehingga anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, lembaga-lembaga tahfiz kita dapat kita kontrol dari ajaran-ajaran penyusup tersebut. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus memberikan solusi, sebagai akademik harus memberikan filter, dan sebagai orang tua selalu mewaspadai ma'had-ma'had tahfiz kita. Bagaimana seorang ulama yang mengetahui sifat para penghafal Al-Quran di akhir modern kali ini, yang banyak menjual ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama berkumpul di Qatar ketika itu mengambil sebuah kesimpulan untuk menghindari wabah ini, untuk menghindari warning dari Rasulullah ini, maka lembaga-lembaga Al-Quran harus bersanad dan bersilsilah, sehingga apabila hafalan seseorang bersilsilah, bersanad sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat kelompok tersebut. Maka daripada itu ikhwah, perlunya kita sebagai kaum muslimin untuk berguru kepada orang-orang yang sudah terlegalitas pemahamannya kepada Rasulullah. Karena berguru bukan hanya satu atau dua. Lihatlah Imam Al-Bukhari, 2000 gurunya. Lihatlah Imam Ibnu Hanifah, 4000 gurunya. Ibnu Hibban, 2000 gurunya. Bayangkan ketika mereka berguru sesuai dengan ajaran Rasulullah,
Hari ini kita menikmati hadis-hadisnya. Hari ini kita mengamalkan hadis-hadisnya karena sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, dari generasi-generasi kita yang hanya memiliki beberapa guru tapi sudah pandai menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak sama dan tidak sepaham dengan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin a'izzakumullah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma najihna fi imtihanina ya Allah. Allahumma najihna fi imtihanina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.